tanggal 23 Mei 2025 saya bersama Bapak Abidin ingin mewawancarai saya sebagai pewawancara dan beliau sebagai narasumbernya. Baik, di sini saya ada tugas sejarah untuk mewawancarai Bapak. Pertanyaan pertama yaitu Bapak bisa memperkenalkan diri atas nama siapa? Ya, nama saya Pak Didi. Alamat Tidak usah alamat, nama panjang saja Pak. ya Abidin aja. Oh iya, baik. Berapa usia Bapak pada saat ini? 50 tahun. 50 tahun. Baik. Tiga, apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Kalau Ngomong lewat aja, lewat aja. sekitar 20-an, 20, jadi 17 sampai 20-an sekitar. Berarti Bapak Abidin ini beliau saat masa Orde Baru dia berusia 17 hingga 20 tahun atau masa bujangan gitu. Ya, Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? ya sedikit-sedikit tahu lah. Mengenai apa ya Pak? Ya, waktu pemerintahan Pak Harto kan ibaratnya kan beras itu di bawah standar murah lah Pak. Lagi pula nyarinya kan gampang. Kalau sekarang kan berasnya mahal, lagi pula kan ya agak susah cari yang istilahnya yang lebih enak tuh kayak dulu tuh. Apakah ada perbedaan signifikan antara beras, harga beras zaman di Orde Baru hingga sampai zaman kini Pak? Apakah ada yang berbeda Pak harganya? Ya jelas jauh berbeda, Jauh berbeda. jauh berbeda. Yang dulunya mungkin berapa Pak? Kalau sekilonya Pak? Kalau dulu paling sekitar 1000 berapa lah, 1000 perak atau 1000 rupiah? 1000 rupiah. 1000 rupiah. Kemungkinan kalau sekilo di tahun ini 2025 kemungkinan itu 15.000 atau mungkin lebih lah. Iya. Berikut pertanyaannya, di zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Bapak ingat harganya berapa? Ya waktu itu kan yang paling murah kan harga sembako. Ya semacam beras atau minyak minyak apa minyak kelapa, minyak goreng itu kan lebih murah, itu ibaratnya lebih terjangkau oleh masyarakat yang kecil itu. Jadi yang menurut Bapak Bidin untuk harga eh, yang termurah di zaman Orde Baru itu adalah bahan-bahan sembako, bahan kebutuhan pokok masyarakat. pokok Contohnya masyarakat. seperti beras, minyak goreng, Iya, minyak kelapa dan iya. lain-lain sebagainya. Itu sebagai dibandingkan harga yang paling murah di zamannya. Lalu apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pernah waktu tahun berapa sih, lupa ya tahun berapa. Belum ya. Oh, sepertinya pada zaman itu Bapak Abidin belum pernah sama sekali ya Pak? Belum pernah memilih. Belum pernah sama sekali Iya. memilih pemilu pada zaman Orde Baru. Baik, partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Ya pakai Golkar. Partai Golkar. Iya, Dulunya terkenal Partai Golkar saja Pak. partai Golkar aja kan. Kalau dulu kan cuma tiga. Oh, tiga aja. Tiga. Apa Pak? Ya, tiga. Tiga, Golkar sama PDI. Golkar, PDI. Ya Ka'bah, dulunya Ka'bah. Oh, setelah Partai Ka'bah. setelah Ka'bah kan ganti P3. Tiga. Iya. Seperti itu.
itu eh, berikutnya, kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah pada zaman Orde Baru? Ya kurang begitu tahu kalau masalah gitu sih. Apakah ada, kan masa Orde Baru kan masa-masa kayak gimana ya, tidak ada sakral gitu Pak. Iya. Kalau mengkritik salah perintah pemerintah seperti presiden, pejabat, salah dikit aja, kaprah aja Ya, tuh. belum ada undang-undangnya deh waktu itu tuh. Oh, Belum ada undang-undang oh belum ada undang-undangnya. apa bebas berbicara lah intinya kan. Kebebasan pers ya. Kebebasan pres. Belum ada. Omongan itu dan ini kedengeran ya udah langsung Langsung dibungkam berarti ya Pak? Iya. Langsung menghilang. Jadi itu tidak ada identitas, menghilang tanpa, Belum ada kebebasan berpendapat lah. belum ada apa Kebebasan namanya pers itu namanya. HAM, belum ada HAM dulu. Jadi itu dia tuh bebas nih, langsung pemerintahnya tuh memilih rakyatnya langsung hidup atau mati kalau mau ikut mereka. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat pemerintah? Ya kalau maksudnya pejabat tuh dari instansi pemerintahan gitu dan. Iya betul. Ya kan kalau dulu kan bukan yang udah pensiun, ya cepat yang udah pensiun ya jadi pensiun pensiunan TNI itu jadi pejabat. Oh, jadi pejabat Pak. Iya kalau dulu. Kalau dulu, baik. Nomor 10, apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti Puskesmas, Posyandu, dan SD Impres? Ya merasakan. Merasakannya bagaimana Pak? Ya sekolah tuh jadi apa, kalau sekarang kan buku-buku tuh nggak bisa dipakai untuk adik-adik, enggak. Jadi kalau dulu kan buku pelajaran cuma satu, jadi turun sampai ke adik-adik yang di bawahnya juga tetap pakai buku Tetap itu. pakai itu. Oh, Kalau sekarang kan LKS kan per semester kan ganti, per semester oh ganti iya gitu. betul. Berarti, Kalau dulu sih enggak, pelajaran juga. oh berarti programnya tetap sama berarti ya Pak? Pendidikannya tetap dari Iya. temurun-temurun, berarti Iya. tidak ada revisi atau perubahan program pendidikan sama sekalipun gitu ya? Iya, jadi cuman buku tuh ya satu itu ibaratnya tuh. Jadi kelas 1 bukunya ini, PMT-nya, IPS-nya gitu. Oh, jadi seperti itu. Kalau dulu sih mulai kelas 3 mengenal ilmu IPA dan IPS apa tuh. Kelas 3 SMA berarti? Kelas 3 SD. Oh, 3 SD? Iya. Oh, sekolah dasar. Sekolah dasarnya tuh. Kalau sekarang kan nggak, mulai kelas 1. Oh, sekolah. Iya, kelas 1 kan udah mengenal, sekarang pelajaran juga banyak kan. Iya, betul. Kalau dulu sih enggak. Baik, itu ujaran dari Bapak Bidin. Berikutnya, apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi pada tahun 1998? Krisis ekonomi itu Pada tahun 1998. 1998 ya. Ya kurang begitu tahu sih, karena waktu itu kan tahun segitu tuh belum ada krisis moneter, belum kan. Belum ada krisis moneter berarti? Iya. Oke. Jadi Bapak berarti tidak bisa berkomentar dengan hal ini, pertanyaan ini. Iya. Baik, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yaitu, kira-kira apa dampak pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi pada tahun 1998? Pak, pada waktu itu kan ibaratnya kan pertama kan pekerjaan kan agak lumayan susah ya. Kalau setelah krisis kan, kalau dulu sebelum krisis kan gampang cari kerjaan tuh. Waktu itu kan istilahnya agak sedikit susah lah. Iya, karena ada krisis katanya gitu. Berarti itu masa pergantian masa Orde Baru ke masa reformasi ya? Iya.
dari Amin Rais berarti. Iya. Amin Rais itu berarti mengusungkan atau membungkamkan Presiden Soeharto menurunkan Iya. jadi Presiden B.J. Habibie sekarang. Baik, segitu saja Pak pertanyaan yang saya sampaikan dari Bapak Abidin. Saya Dwiki Fathur Reza Permana. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Mohon maafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Saputra dari kelas 11 DKI 1 SMK Wahidayah Cirebon. Saat ini saya sedang melakukan wawancara mata pelajaran sejarah Indonesia. Tujuan wawancara ini adalah menggali pengalaman dan pengetahuan Ibu tentang masa Orde Baru, khususnya di masa pemerintah Presiden Soeharto. Apakah Ibu bersedia meluangkan sedikit waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan saya? Iya, bersedia. Terima kasih Ibu. Kalau begitu saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bisa memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya alamatnya di Jalan Raja Wali Timur 1, 175, RT 1 RW 11, Kelurahan Karangan. Berapa usia Ibu saat ini? Masih 8 tahun. Apakah Ibu pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintah Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Ibu umurnya berapa? Ya antara 27 30. Apakah Ibu tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Iya, dulu harganya murah-murah. Sembako harganya nggak seperti sekarang murah-murah, beras juga antara 1.000 sampai 2.000 rupiah. Minyak juga murah per kilo itu ya. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Ibu ingat harganya berapa? Beras kira-kira 1.000, antara 1.000 sampai 2.000 sekilo. Iya. Apakah Ibu pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Iya. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Harus selalu Golkar. Kenapa masa Orde Baru tidak boleh mengkritik pemerintah? Karena mungkin dilarang Dalam mengeluarkan pendapat gitu ya, jadi dilarang ya berbicara tentang masalah negara gitu, mengeluarkan pendapat. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat pemerintah? Iya, ada juga. Ya, jadi inilah pertanyaan Orde Baru, masing-masing Orde Baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Rendy Taragapiandi sedang ada tugas sejarah Indonesia untuk mewawancari Bapak terkait masa Orde Baru. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Saya Toyani Susiadi, usia 32 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Usia saya 20 tahun. Yang saya rasakan pada zaman Orde Baru, pemerintah Presiden Soeharto, karena lebih mementing daripada kekuasaan, lebih mementingkan masyarakat supaya keadaan aman, sejahtera, dan tentram. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Karena di era Presiden Soeharto swasembada beras selalu ada, jadi tidak ada pernah kekurangan asli dari Indonesia.
Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Bapak ingat harganya berapa? Yang pernah saya rasakan barang yang paling murah itu beras. Dari 1 kilo itu seharga 200 perak, 200 rupiah. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Pernah. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru yang memenangkan partai lokal, golongan karya, Kenapa yang lebih menonjol, yang lebih menonjol. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Karena pada masa Orde Baru itu anti kritik dan tidak perlu dikritik. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah? Ada. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Di Puskesmas. Puskesmas. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 1988? Bisa jelaskan? Setelah krisis ekonomi, ekonomi rakyat turun, dari usaha jatuh, makin susah, harga-harga barang meningkat. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 1988? Dampaknya untuk masyarakat Indonesia, termasuk saya yang saya rasakan kondisi seperti itu, keadaan makin sulit. Sudah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israel Ismail Givo ingin mewawancarai Bapak saya tentang masa Orde Baru. Apakah Bapak bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan, saya bapaknya Idra. Nama saya Asep Saifulani. Berapa usia Bapak saat ini? Umur 45 tahun. Apakah Bapak pernah merasakan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto? Kira-kira di zaman itu Bapak umurnya berapa? Ya, saya merasakan waktu itu umur saya, hitungannya berapa tahun ya? Dari lahir aja. Berarti saya kelahiran tahun 1980. Sedangkan di masa saya lahir sudah mengalami zaman Orde Baru. Apakah Bapak tahu mengenai kebijakan swasembada beras di era Pak Soeharto? Tidak mengerti. Zaman Orde Baru biasanya terkenal dengan harga barang pokok yang murah. Kira-kira bahan pokok apa yang murah dan apakah Bapak ingat harganya berapa? Waktu zaman dulu saya kecil, setahu saya itu sembako bahan pokok itu murah-murah, terjangkau. Untuk mengenai harga lupa gitu, persisnya berapanya saya lupa. Seingat saya emang murah. Apakah Bapak pernah ikut dalam pemilu di masa Orde Baru? Belum pernah, karena waktu di umur 17 tahun itu saya masih sekolah, jadi belum pernah mengikuti pemilu. Partai mana yang biasanya menang dalam pemilu masa Orde Baru? Partai Golongan Karya. Kenapa masa Orde Baru itu tidak boleh mengkritik pemerintah? Di waktu itu sangat sulit atau terbatas untuk kita berpendapat. Apakah benar bahwa TNI dahulu menjadi pejabat di pemerintah? Setahu saya iya. Apakah Bapak pernah merasakan fasilitas kesehatan atau pendidikan di masa Orde Baru?
seperti puskesmas, posyandu, atau SD Impres? Ya, saya sangat merasakan dulu udah ada puskesmas dan mendapatkan pelayanan posyandu, dan sudah ada SD negeri. Apakah Bapak tahu mengenai krisis ekonomi tahun 98? Bisa dijelaskan? Ya, tahu, karena pas tahun puncak krisis ekonomi itu di tahun 98, di masa waktu itu saya masih sekolah kelas 2 SMA. Kira-kira apa dampak atau pengalaman yang Bapak rasakan ketika krisis ekonomi tahun 98? Yang jelas waktu itu krisis ekonomi itu semua perekonomian terpuruk, pabrik-pabrik pada bangkrut, banyak PHK, dan kejadiannya juga mencekam. Sudah? Setahu saya itu. Terima kasih atas waktunya dan informasinya. Ya, sama-sama. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi